Salam pemirsa, 20 Februari 2025, dalam rangkaian pernyataan yang mengguncang kancah politik internasional, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengeluarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat karena dianggap melewatkan proses perundingan antara Ukraina dan Rusia, serta tidak melibatkan negara-negara Eropa. Kritik ini muncul bersamaan dengan tuduhan bahwa survei yang dikutip mantan Presiden AS Donald Trump yang menunjukkan dukungan terhadap Zelensky hanya mencapai 4% adalah hasil manipulasi informasi palsu dari Rusia. Tanggapan keras dari Trump. Dalam pernyataan yang dilontarkan pada tanggal 18 Februari 2025 di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Trump menuduh Zelensky sebagai diktator yang tidak pernah dipilih melalui proses pemilu. Ia menyatakan bahwa konflik yang tengah berlangsung adalah perang kejam yang tidak seharusnya terjadi. Trump menambahkan bahwa meski dukungan publik untuk Zelensky dilaporkan rendah, Ukraina tetap harus melaksanakan pemilihan presiden karena kondisi negara yang telah hancur lebur. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat telah mengeluarkan dana miliaran dolar untuk mendukung Ukraina dengan angka pengeluaran AS yang diklaim jauh melebihi dukungan yang diberikan Eropa, dan menuduh Zelensky telah meyakinkan Amerika untuk menghabiskan 350 miliar dolar dalam perang yang menurutnya tidak mungkin dimenangkan. Respon dan kritik dari fans. Mewakili pihak Amerika, Wakil Presiden J.D. Vance pun menyampaikan kecaman atas respon Zelensky yang dianggap buruk dalam menghadapi upaya perundingan perdamaian. Dalam wawancara dengan Daily Mail pada tanggal 19 Februari 2025, Vance mengkritik Zelensky karena menyebut Presiden Amerika secara negatif di media, yang dianggapnya sebagai upaya mengubah opini publik terhadap pemerintahan AS yang baru. J.D. Vance menegaskan bahwa meskipun rakyat Ukraina dikagumi atas keberaniannya, perang yang sedang berlangsung perlu segera diakhiri sesuai dengan kebijakan Presiden Amerika. Perselisihan informasi dan survei publik. Zelensky menolak klaim Trump mengenai survei 4% yang dilontarkan sebagai dukungan terhadap dirinya. Ia menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan informasi palsu dari Rusia dan menegaskan bahwa segala upaya untuk menggantikan posisinya akan berakhir dengan kegagalan. Di sisi lain, sebuah survei telepon yang dilakukan oleh Institut Studi Sosial Internasional di Kiev melibatkan 1.000 warga Ukraina, dan hasilnya menunjukkan bahwa 57% responden mempercayai Zelensky, sementara 37% tidak mempercayainya. Komentator Tang Qingyuan juga menyebut angka 4% tersebut tidak akurat dan mengkritik gaya bicara Trump yang seringkali spontan tanpa memedulikan ketelitian data. Dialog diplomatik dan pertemuan tingkat tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya, sebelum pertemuan dengan utusan khusus Trump untuk urusan Ukraina, Kate Kellogg, Zelensky kembali menegaskan bahwa pernyataan Trump terkait dukungan publik tersebut tidak berdasar. Kellogg juga mengungkapkan bahwa pihak Amerika memahami kekhawatiran Ukraina dan akan menyampaikan pendapat secara langsung kepada Presiden Trump. Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan untuk kembali mengadakan pertemuan mengenai isu Ukraina bersama pemimpin dari 15 negara. Namun kehadiran beberapa negara pendukung setia Ukraina seperti Rumania dan Republik Ceko dikabarkan tidak diundang, menambah dinamika negosiasi di tingkat internasional. Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Amerika demi mencapai perdamaian yang tahan lama dan adil. Penataan kekuatan militer dan proyeksi konflik regional. Dalam konteks kekuatan militer, Komando Eropa Amerika mengonfirmasi penempatan sekitar 78.000 tentara Amerika di wilayah Eropa. Trump menegaskan tidak ada niatan untuk menarik seluruh pasukan tersebut. Sementara Menteri Pertahanan Amerika menyatakan akan dilakukan peninjauan ulang atas penempatan militer global. Pakar hubungan Tiongkok-Amerika, Lan Su, bersama komentator Tang Qingyuan, menekankan pentingnya Amerika untuk segera menata ulang kekuatan militernya guna menghadapi ketegangan yang kian meningkat di kawasan Pasifik Barat. Menurut mereka, langkah strategis awal adalah mewujudkan gencatan senjata di medan perang Ukraina dan mendorong negara-negara Eropa untuk secara mandiri menghadapi tekanan Rusia sehingga aliansi pertahanan dapat lebih efektif. Implikasi strategis dan harapan perdamaian. Serangkaian pernyataan ini mencerminkan pergeseran pandangan strategis di antara para pemimpin global. Sementara Trump dan Vance menekankan perlunya penyelesaian konflik secara cepat melalui negosiasi yang melibatkan Amerika.
Pandangan di Eropa dan NATO menunjukkan kesiapan untuk mendukung proses perdamaian jangka panjang, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menekan eskalasi konflik dan mencegah kemungkinan meletusnya perang besar di kawasan, terutama mengingat prediksi konflik besar di Pasifik Barat dalam 3-5 tahun ke depan. Dengan dinamika yang begitu kompleks dan beragam kepentingan, upaya mencapai perdamaian di tengah konflik Ukraina-Rusia tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh komunitas internasional. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Amerika, Eropa, dan sekutu-sekutunya diharapkan dapat membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih adil dan berkelanjutan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.